Aku jadi ketawa, Pak. Udah salam, pakai penyesat pula. Aku jadi lucu sendiri, aku pingin ketawa. Biar biar mereka sadar, ya. Itu benar Yesus berkata bahwa setelah dia yang datang setelah Yesus itu nabi palsu. Ya, ya benar, biar mereka paham itu. Thank you very much, Pak. Bapak sudah menyampaikan kebenaran. Terima kasih, Tuhan berkati. Setelah Yesus, datang Nabi Paulus. Iya kan, Bu? Kau dari mana kau? Ya tahulah, namanya dia penyampai firman. Yang namanya penyampai firman itu pasti Nabi. Jadi surah-surah Paulus itu kamu nggak akui kalau itu adalah firman Tuhan yang disampaikannya? Iya, tidak ada tertulis. Maka dari itu saya tanya, surat-surat Paulus itu firman Tuhan atau karangan pribadi? Aduh. Masa yang datang abad ke-6 lebih tahu pengertian tentang Nabi dan Rasul? Kau itu jangan kau bawakan pengertian di dalam ajaran agamamu, di dalam agama orang. Datangnya kau pun belakangan, so kau pula yang mengatur tentang pengertian itu. Aduh, Mangoy. Dari tadi siang lah kau cetek kali lah ilmu. Kau sama-sama kan pola pikir di dalam ajaranmu. Lalu kau bilang di dalam Alkitab orang kau mengetahuinya kau bilang. Membacot sajanya kau dari tadi rupanya. Loh, surat-surat Paulus itu kan pengalaman dia ketika dia bertemu dengan Yesus, ya. Ketika dia bertobat dan ketika dia memberitakan Injil, itu yang dituliskan. Jadi surah-surah Paulus itu firman Tuhan atau bukan firman Tuhan? Paulus kan terdidik dari Gamaliel, ya, orang yang terdidik tinggi pelajarannya, ya. Takkanlah Rasul Paulus enggak pandai menulis. Lebihan Rasul Paulus adalah diilhamkan oleh Roh Kudus, ya, sehingga kan Rasul Paulus menulis semua jemaat di Asia Kecil tuh. Rasul Paulus adalah yang terkenal dan terbesar pemberitaan Injil itu, ya. Iya. Berarti bukan firman Tuhan. Yang saya tanya, surat Paulus itu firman Tuhan atau bukan? Kau tak bisa berdebat, sudah ku bilang dari tadi. Kenapa? Tak punya ilmu kau. Mengapa demikian? Tadi kau bahas Rasul, ya. Kau bilang Paulus adalah Nabi. Sekarang kau bahas, kau loncat lagi kayak kutu loncat. Kau bahas dia penyampai firman atau tidak. Kan dungu kau itu namanya. Yang gak pahamnya kau dari kitab kisah para rasul dan sampai ke kitab Wahyu itu tertulis mengenai apa? Hah? Tak paham kau itu. Karena kau mencoba memahami berdasarkan pola pikir ajaran agamamu. Lalu kau paksakan di dalam ajaran agama orang lain tentang pengertian rasul dan nabi. Suka-sukamu aja ku tengok. Tak punya ilmunya kau. Kau bilang tahu. Ya, kalau dia bukan nabi, lantas surat-suratnya itu apa? Ayo, surat kabar. Karena hanya seorang nabilah yang memiliki wahyu dari Allah. Hanya seorang nabi yang diberi wahyu oleh Allah untuk kemudian wahyu untuk yang dikhususkan untuk dirinya itu kemudian diajarkan kepada orang lain. Iya toh? Makanya pelajari dulu definisi nabi itu apa, definisi rasul itu apa. Makanya sebagai umat yang suka ke-Islam-Islaman, pahami dulu asal-usul dari kata nabi dan juga kata rasul itu. Jangan kau asal comot aja dari kitabnya orang gitu loh.
Surat Paulus itu adalah suratnya Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat, termasuk kepada orang-orang Ibrani, ya. Iya, begitu. Nah, apakah itu firman Tuhan atau bukan? Iya, bukankah itu semuanya adalah firman Tuhan yang sudah tercatat di dalam Alkitab semua, dari Kejadian sampai Wahyu? Bukankah itu firman Tuhan? Bukankah semuanya itu diilhamkan oleh Roh Kudus? Nah, kalau surat-surat Paulus itu adalah firman Tuhan, berarti Paulus itu adalah nabi. Ya itu ya di dalam ajaran agamamu. Tak usahlah kau sama-samakan di dalam ajaran agama orang lain. Begitu maksudku. Kau paham? Kau paksakan pula pola pikir di dalam ajaranmu tentang wahyumu dan firmanmu, pengertian firman dan wahyu di dalam kitabmu. Lalu kau tanyakan kepada orang lain. Pertanyaanmu seakan-akan kau klaim bahwa itu kenapa bukan nabi. Kau beranggapan itu sebagai nabi ya di dalam ajaran agamamu lah. Ngapain pula kau sama-samakan di dalam ajaran agama orang lain? Gak ingat kau rupanya kau datang pada abad keberapa, bah? Memalukan kali lah pola pikirmu itu. Loncat terus kau kayak kutu loncat. Dari tadi lah kau tak bisa kau berdebat. Kau sama-samakan aja di dalam ajaranmu. Muak juga aku nengok kau lama-lama. Muak kenapa? Muak kan kebodohanmu. Kau itu udah datang belakangan. Sok-sok menyamakan. Mana mau kami menyamakannya. Kau ini ada-ada aja. Loh, harus. Karena kata Nabi dan kata Rasul itu kalian copetnya dari Al-Quran. Nah, sekarang coba kamu definisikan. Nabi itu apa menurut original teks kitabmu? Rasul itu menurut original kitabmu itu apa coba? Coba jelaskan aja dulu ini. Loh, Alkitab itu kan ada firman Tuhan, ada buku sejarah tentang sejarah, kisah-kisah, dan surat-surat Paulus, ya kan? Dan kisah para rasul, ya kan? Nah, saya tanya, apakah surat-surat Paulus itu firman Tuhan atau bukan? Iya. Paulus kan bukan nabi. Bego. Paulus itu rasul, bukan nabi. Ya? Paulus rasul, bukan nabi. Nabi beda dengan rasul. Ya? Paulus itu rasul, bukan nabi. Yang dimaksud oleh Yesus itu nabi palsu, itu adalah nabi di luar nabi-nabi Israel, ya, nabi di luar, yang nabi Arab lah, nabi Amerika, ya. Kalau ada nabi datang dari Amerika juga palsu, ya. Nabi tuanya datang dari Israel, ya, camkan. Jadi kalau ada nabi datang dari Arab, itu nabi palsu, kata Yesus, ya. Ya, itu yang dimaksud nabi palsu itu nabi yang datang di luar nabi Israel. Termasuk nabi yang datang dari Arab. Camkan. Nah, kalau dia bukan nabi, terus apakah surat-suratnya itu karangan, bukan firman Allah? Ayo. Coba jelaskan definisi nabi, Pak Kifli, ya. Rasul definisinya apa? Nabi definisinya apa? Coba jelaskan. Nabi adalah orang yang menerima wahyu, menerima firman dari Allah, dari Hasem. Loh, bro, kamu nggak mimpi mengatakan kata Nabi dan Rasul copet dari Quran? Emang Quran itu ada tahun berapa? Nggak salah kamu, bro. Jadi kalau kamu nggak copet dari Al-Quran, terus kamu copet dari mana? Coba.
Loh, sudah dikatakan itu tentang perjalanan dia, kisah-kisah dia, ya. Semasa dia menjadi rasul, itu dituliskan. Ya kan? Menjadi rasul maksudnya apa itu? Menjadi presiden atau menjadi RT atau menjadi apa maksudnya menjadi rasul itu? Kamu belum jawab. Apakah surah-surah Paulus itu firman Tuhan atau karangannya sendiri? Bang Kifle ya. Dari mana orang Kristen copot ayat Quran ya? Justru kalianlah yang copot ya. Sudah jelas ya, 600 tahun lebih tua Injil daripada Quran. Kenapa kamu bilang kami copot ayat? Anda paham nggak Rasul ya? Rasul itu adalah muridnya Tuhan Yesus, oke? Nah, itu muridnya Tuhan Yesus, dikatakan Rasul ya. Ketika Allah belum turun menjadi manusia, dikatakan Nabi ya, utusannya yaitu Nabi Musa salah satu contoh ya. Ketika Allah sudah turun menjadi manusia, mengutus para murid, dikatakan Rasul ya, dikatakan Rasul ya. Jadi para murid ini mengerti segala bahasa, makanya di situ ada campur bahasa Arabnya ya. Anda baca Kisah Para Rasul 2 ayat 13 ya, di situ orang Arab tercengang ketika mereka memakai bahasa mereka ya. Orang Yahudi memakai bahasa Arab, mereka tercengang, mereka heran, dikira ini mabuk anggur. Segala bahasa penjuru dunia mereka kuasai ya. Begitu Bang Kifle. Rasul itu adalah muridnya Tuhan Yesus. Yesus saja tidak pernah menyebut muridnya dengan sebutan rasul. Jadi Kristen Indonesia ini dapat kata rasul itu copet dari mana? Itu masalahnya. Apa kau bilang? Menyontek kau bilang. Yang enggak nyadarnya kau bah. Hah? Taunya kau datang pada abad keberapa kau? Hah? Memalukan kali lah kau bilang kami menyontek. Otakmu itu asal cuap-cuap aja kau rupanya. Kau sebutkan dulu di dalam kitabmu, ya? Kau sebutkan di mana dibilang Tuhanmu bahwa Muhammad itu sebagai nabi. Coba kau sebutkan dulu lah. Sekarang jawab aja. Lembaga Alkitab Indonesia itu copet kata nabi dan rasul dari mana? Gak usah kau dulu lari-lari ke sana kemari. Kalau udah kena sekak mat kau, kebiasaannya kau lari-lari kau Jules. Itu aja lah kerjaanmu. Kau jawab dulu pertanyaanku tadi. Di mana di dalam kitabmu ya bahwa yang kau junjung itu sebagai nabi dituliskan di dalam kitabmu. Dia adalah nabi. Coba kau tunjukkan dulu. Jangan kau sama-samakan pengertian di dalam ajaranmu kepada kekristenan tentang nabi dan rasul. Kemari dulu kau lah. Biasa kali kau kalau udah kena sekak mat, lari-lari kau ke tenggara, ke selatan, ke barat daya sana, sampai lupa kau balik ke timur lagi. Nanti terbanglah nanti kau jauh lagi nanti ke Saturnus sana. Sini kau dulu. Ya, tunggu dulu. Kamu jawab aja dulu. Kamu copet kata nabi dan kata rasul itu dari mana? Pahami dulu bro, apa esensi rasul dan apa esensi nabi. Ya, baru kita diskusi. Supaya bagus diskusinya. Jika kau tidak paham esensi rasul dan nabi, maka diskusinya akan timpang nanti. Kita satukan dulu. Menurut pengertian kamu, apa rasul, apa nabi? Gak usah lari ke esensi. Terlalu berlebihan kali. Sok paham tapi nggak paham. Sekarang saya tanya dulu. Kata nabi dan kata rasul itu kalian copet dari mana? Itu aja dulu. Sebelum kita membahas tentang surah-surah Paulus. Dari mana menurutmu? Cobalah kau yang jawab. Cobalah. Kalau kau mengklaim itu kami udah mencopet, coba kau tunjukkanlah. Cobalah. Jangan cuap-cuap aja kau. Jadi kamu nggak bisa menjawab. Dari mana LAI lupa ayat Injil
mencopet kata nabi dan rasul. Oh, kalau gitu kau nyimak aja dulu. Itulah yang kalian tidak tahu ya. Yang dikatakan rasul itu adalah utusannya Yesus Kristus ya, dikatakan rasul. Oke? Nah, walaupun ada dalam bahasa Arab, tapi para murid ini menguasai segala bahasa di dunia ya. Contohnya itu bahasa Arab ya. Makanya Anda baca kisah para rasul 2 ayat 1 sampai 13 sampai 12 itu ya. Di ayatnya terakhir mengatakan bahwa orang Arab pun tercengang ya ketika mendengar perkataan para murid ketika mereka menerima Roh Kudus, atau artinya segala bahasa mereka kuasai. Itu tertulis dengan jelas ke Bang Kiple ya. Artinya di situ di zaman para murid ketika belum pergi memberitakan Injil, mereka sudah menguasai bahasa Arab ya. Makanya di situ mereka menamakan diri mereka adalah rasul ya, karena utusannya Yesus, oke? Untuk memberitakan Injil. Ya, itu kan klaimnya kamu. Sekarang saya tanya, dari mana kamu ngambil definisi itu? Coba terangkan secara bahasa. Kata rasul berasal dari kata ini, asal katanya ini, definisinya menurut bahasanya ini, supaya nyambung gitu loh. Ya, coba terangkan ini dulu. Dari mana kalian mengambil kata rasul, kalian nobatkan kepada nabi palsu bernama Paulus? Coba terangkan aja dulu. Kata rasul itu berasal dari kata apa, kemudian kalian ambil untuk gunakan duduk kepada seorang nabi palsu. Silakan. Loh, kata nabi dan rasul itu kan memang sudah ada sebelum Islam ada. Hah? Yang saya tanya, Anda itu dapat dari mana kata nabi dan rasul? Ya kan? Kan yang duluan ada Alkitab bukan Quran. Lalu Anda ini kok aneh bertanya, bro? Di mana kata nabi dan rasul itu kamu dapatkan? Coba tunjukkan di mana. Sebelum ada Al-Quran, kata nabi dan rasul itu kamu temukan di mana? Coba lihat. Loh, di Alkitab, bro. Alkitab duluan ada dari Quran. Kenapa kau bertanya? Nggak salah tanya, bro. Kok aneh kau bertanya, bro? Alkitab yang mana lebih duluan daripada Al-Quran yang kamu maksud? Alkitab mana? Coba. Yang kamu maksud itu yang mana? Kau udah gila, kurasa memang. Betul udah gila. Udah ilmu cetek, koar-koal. Yang menuduh itu kan kau. Betul apa tidak? Ya betul. Kau bilang kami sudah menyontek. Lalu kau bilang LAI sudah menggunakan dan menyontek kata itu. Nah, mana buktimu? Hah? Aku sudah mengatakan tadi, sudah menyanggah bahwa kitabmu itu datangnya belakangan. Sebelum kitabmu ada, sudah ada kitab kami, dan pengertian itu pun sudah ada. Nah, mana buktimu? Kau suruh pula aku yang membuktikan. Nah, memang faktanya gitu. Buktinya kamu tidak bisa membuktikan. Saya katakan, kamu mengambil kata nabi dan kata rasul itu dari Al-Quran. Kamu katakan tidak, berarti kamu punya sumber lain. Nah, sekarang saya tanya, sumber lainmu itu selain Quran itu dari mana? Kamu mencopet kata nabi dan kata rasul. Dari mana? Bisa tidak kamu buktikan? Tadi kan sudah saya jelaskan, terangkan bahwa ketika Allah belum turun menjadi manusia, ya, sudah saya katakan itu utusannya adalah nabi, ya, paham dah? Nah, ketika Allah turun sudah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus, ya, nah, utusannya adalah rasul, ya, itu sudah jelas kok, ya. Kenapa bilang Anda ini tidak paham? Sudah saya kasihkan ayatnya bahwa ketika mereka menerima Roh Kudus, segala bahasa penjuru dunia mereka paham. Bahkan mereka tercengang ketika orang Arab mendengar percakapan para murid. Ya, itu sudah saya jelaskan di ayat Kisah Para Rasul 12 ayat Kisah Para Rasul 2 ayat 12. Ya, nah sudah saya jelaskan di situ. Ya, apalagi yang kurang, mereka tercengang mendengar bahasa mereka, yaitu bahasa Arab. Ya, ada tertulis Arab di situ, ya, supaya Anda paham. Jadi kata rasul itu adalah ketika para murid ini sepakat, ya, yang disebut utusan itu adalah rasul, ya, mereka pakai bahasa Arab,
Ya, sudah jelas, oke? Dari mana kamu mengambil definisi itu? Coba tunjukkan apa yang menjadi acuanmu mengatakan asumsi seperti itu. Di mana Yesus mengakui bahwa Paulus itu adalah rasulnya? Ada nggak dia katakan seperti itu? Ada nggak Yesus itu mengajarkan seperti itu? Atau itu murni, memang betul, asumsi aja. Yesus aja menyebut pengikutnya sebagai murid. Lantas dari mana Kristen mendapat kata rasul untuk didudukkan kepada nabi palsu bernama Paulus itu? Silakan. Loh, Alkitab sudah diterjemahkan, lebih dulu ada dari Islam. Hah? Alkitab sudah diterjemahkan di dalam bahasa Arab. Apostoles diterjemahkan dalam bahasa Arab rasul. Itu diterjemahkan sebelum ada Islam. Lalu bro mau mengambil, mengkanonkan rasul itu milik Anda lah. Anda ini biji mana? Kan aneh. Yang duluan ada itu siapa? Quran atau Alkitab? Coba coba kau kasih bukti deh. Coba kau kasih bukti ya, gospel diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, kemudian apostoles diterjemahkan dengan kata rasul. Coba tunjukkan. Ngarang. Kau bilang pula aku tak bisa membuktikan. Yang menuduh kan kau. Punya ilmunya kau, Jul. Cuap-cuap aja kau kayak anak teganya rupanya. Kau tuduh tapi kau suruh orang membuktikan. Kan dongok itu namanya. Si tolol yang malang mah kau itu namanya. Kau bilang pula kami menyontek. Lalu sudah ku jawab kami tidak menyontek karena kau datang pada abad ke-6. Kau datangnya belakangan, itulah maksudku. Nah, kenapa pula jadi kau pembenaran di dalam kitabmu kau bawa-bawa di dalam kitab seniormu yang datangnya duluanan? Kan begitu jadinya. Lalu kau tuduh. Banyak kali kau tuduh. LAI juga kau tuduh. Nah, kalau kau menuduh, ya harusnya bisa kau buktikan. Malah pula orang kau suruh buktikan. Nggak jelas kau. Lucu kau ini. Hancur lah kita Jul ya. Kalau kayak gininya cara kau biar debat kusirnya kau rupanya. Asik kena sekak mat aja kau dari kemarin denganku. Guru-guru kau bilang. Kayak gini ya kau guru, apalagi murid-murid kau itu. Habislah kena sekak mat denganku semuanya. Saya suruh membuktikan karena kamu mengklaim ya kitabmu lebih dulu menggunakan kata rasul dan nabi daripada Al-Quran. Begitu Tuyul. Makanya saya minta kamu buktikan. Saya kan sudah membuktikan bahwa kata nabi dan kata rasul itu adalah original teks dari Al-Quran. Tidak ada di kitab manapun. Nanti setelah kitabnya orang Kristen diterjemahkan pada abad ke-18 masuk ke dalam bahasa Arab, barulah kemudian ada kata nabi, baru ada kata rasul. Itu abad ke-18. Paham tak kamu? Sedangkan kitab Tanakh itu tidak ada kata rasul di dalamnya. Sementara bahasa yang digunakan dalam kitab Tanakh itu adalah bahasa yang serumpun dengan bahasa Arab, tapi tidak ada menggunakan kata rasul. Loh, ini kok kitab dari Yunani bisa-bisanya menggunakan kata rasul? Itu copet dari mana, Tuyul? Yang diutus langsung oleh Yesus itu namanya rasul, Pak, ya. Ketika Paulus berangkat ke Damsyik, ya, untuk menangkap orang-orang Kristen, ya, di situ hampir mendekati kota, Paulus disambar cahaya, ya, disorot cahaya dari langit, ya, sehingga dia jatuh, tersungkur di tanah. Lalu ada suara dari langit yang berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Lalu Saulus bertanya, siapakah engkau? Kata Yesus, akulah Yesus yang engkau siksa, yang engkau hianati, ya. Di situ dikatakan, akulah Yesus, ya. Makanya di situ
Yesus perintahkan untuk pergi ke kota, ya, untuk berdiam di sana selama 3 hari sampai Tuhan mengutus dia. Ya, sudah dijelaskan di situ bahwa dia diutus oleh Yesus, ya, sudah jelas itu. Nah, Yesus langsung berseru kepada Paulus, oke? Jadi di situ Paulus dikatakan rasul karena Yesus yang perintahkan langsung untuk memberitakan Injil lewat suara dari langit, ya. Jelas itu, oke? Iya, dari mana kamu mendapatkan kata rasul itu? Dari bahasa Ibrani atau dari bahasa apa gitu loh. Jadi jangan ngarang-ngarang lah. Kalau Anda mengatakan Paulus itu adalah rasul, kamu dapat ilmu dari mana? Itu kata rasul itu copetnya dari mana? Dalam bahasa Ibrani, bahasa Aramaik, bahasa Aram, bahasa Hebrew tidak ada kata rasul yang dinobatkan kepada mereka yang membawa risalah firman Tuhan. Tidak ada kata rasul. Mau kau cari sampai rontok bulu hidungmu juga nggak akan kamu temukan. Paham tidak? Jadi dari mana kamu ngambil kata rasul itu? Ya, kata rasul itu kalian ambil dari Al-Quran untuk menutupin bahwa Paulus itu adalah nabi, tapi palsu. Itu alasannya. Kenapa sih kalian tidak mau mengakui pembawa risalah kerasulan itu, Paulus itu adalah nabi? Emang nabi itu buruk? Kenapa pula kalian menyembunyikan status kenabiannya Paulus itu? Hah? Karena takut kalian ketahuan kalau Rasul Paulus itu adalah nabi palsu. Begitu. Loh, ngarang bagaimana, bro? Kamu pelajari sejarah Muhammad itu belajar kepada siapa? Ya pendeta Waraka. Ya kan? Lah pendeta Waraka itu berbahasa Arab. Dia punya Alkitab. Ya, punya perjanjian baru. Agamanya Nestorian, ya. Apa itu salah? Apa itu bukan bukti? Hah? Ya udah sekarang kamu tunjukkanlah. Mana buktimu? Kalau Muhammad SAW itu belajar kitab Kristen ke Waraka, ada nggak bukti? Beragama kok cuman berasumsi sih? Coba gunakan akalmu itu. Dari mana kalian ngambil kata rasul itu? Kata rasul itu kalian ambil dari Al-Quran untuk menutupi jati diri Paulus sebagai seorang nabi. Kenapa kamu takut mengakui bahwa Paulus itu nabi? Kenapa? Emang nabi itu julukan yang buruk itu sampai kalian takut kali kalau Paulus itu disebut nabi? Kenapa? Ada apa rupanya? Kalau Paulus itu bukan nabi, berarti kitabnya itu bukan firman Tuhan. Kalau dia nabi, kalau tulisannya itu firman Tuhan, nah kalau dia bukan nabi, berarti tulisannya itu bukan firman Tuhan. Nah kalau dia itu punya tulisan bukan firman Tuhan, kenapa kalian imani? Kenapa kalian ikuti ajarannya untuk menyembah kepada Yesus? Kecoa busuk, kau dengar ini ya. Kau bukti para abad ke-18 kau bilang si dongok yang malang lah kau ini memang iya. Kau tunjukkan bukti para abad ke-18. Kau tak melihat sejarah para abad sebelum kelahiran nabimu. Si dongoknya kau ini. Si tololnya kau ini. Kau tengok ke belakang sejarahnya. Goblok. Kecoa busuk juga nih kau ini. Kau bilang pula orang asumsi-asumsi. Kau yang menuduh, kau pula yang minta bukti. Kan si tolol kau ini. Kau bilang pada abad ke-18, sementara sudah ku bilang pada abad sebelum kelahiran nabimu punya sudah ada kitab yang berbahasa Arab di semenanjung Arab sana. Paham kau? Hah? Berarti kau tak paham dengan sejarah. Pada abad 18 kau bilang si Rojan juga ya kau ini. Aduh, taunya kau hitungan abad itu berapa, Jul? Hah? 1 tahun berapa abad taunya kau? Jangan-jangan tak tahu kau ini. Jarak 1 abad itu berapa tahun? Asal cuap-cuap kau bilang orang menjiplak, mencontek.
Iya kan kamu katakan bahwa kata Nabi dan Rasul itu sudah ada digunakan oleh orang Kristen Arab sebelum Rasulullah Muhammad SAW lahir. Apa dasarmu mengatakan itu? Ada bukti? Nggak ada kan? Tuyul. Jadi gini, yang perlu kamu pahami adalah di kisaran tahun 1847 berpusat di Beirut, ya. Terjemahan paling populer kala itu adalah versi Van Dyck yang didanai oleh Misi Suriah dan IBC. Jadi proyek ini merupakan gagasan Ellis Smith. Nah, kalau kamu orang terpelajar pasti kamu tahu ini. Jadi sekitar tahun 1847 barulah kemudian gospel itu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab secara formal. Secara formal dalam arti kata secara sah, betul-betul diterjemahkan secara terencana. Nah, Perjanjian Baru itu selesai diterjemahkan ke dalam bahasa Arab itu pada tanggal 9 Maret 1860. Lalu kemudian menyusul terjemahan dalam bahasa Arab untuk Perjanjian Lama pada 10 Maret 1865. Kemudian naskah asli disimpan di perpustakaan Sekolah Teologi dekat timur di Beirut. Kamu tahu, sekitar 10 juta salinan dari versi ini didistribusikan sejak dari tahun 1860 dan 1865 itu. Ini kemudian yang diterima oleh gereja Koptik, gereja Ortodoks Syria, dan gereja-gereja Protestan yang berada pada wilayah Arab. Kamu nggak tahu kan? Nah, saya sudah membuktikan. Kalau kamu belum ada bukti untuk itu, jadi jangan kamu klaim diri kau itu paling pinter. Ya, memang ada gospel, ada Bible di tahun 1950 di tahun 1590 sampai diperkirakan dicetak tahun 1591. Tapi itu tidak secara sah. Ya toh? Tidak secara sah dalam arti kata, ya Al-Quran itu kan dibentuk pada abad ke-7. Penyebutan kata Nabi dan kata Rasul itu pada abad ke-6. Kitabmu diterjemahkan kapan? Jadi tidak ada kamu punya dasar untuk mengatakan bahwa kata Nabi dan kata Rasul itu diucapkan lebih awal oleh orang Kristen Arab daripada Rasulullah Muhammad SAW. Itu hanya klaim saja, kamu nggak ada bukti. Sudah dikatakan, kamu bilang tadi bahasa Arab, ya. Karena mereka juga tahu bahasa Arab. Kalau dari bahasa Ibrani mereka juga paham segala bahasa. Jadi apa yang Anda maksud, ya? Mau Rasul, mau apa ke itu utusan Yesus yang murid-muridnya, oke? Dikatakan Rasul, ya. Kalau Nabi Muhammad ambil Rasul dari mana? Yesus tidak pernah bertemu Nabi Muhammad, ya. Allah juga tidak mengutus langsung Nabi Muhammad. Bagaimana dikatakan Nabi? Coba Anda jelaskan kepada saya. Berarti Anda cuma berasumsi kan? Ya sudah, berarti kan tidak ada bukti, hanya berasumsi aja. Jadi benar bahwa Paulus itu adalah nabi yang kemudian disembunyikan identitasnya dengan menggunakan kata rasul, biar dia lepas dari teropong siapa nabi palsu yang sesungguhnya. Di mana Nabi Muhammad di apa namanya, Allah menyebut dia nabi, ya? Di mana tertulis? Bukankah hanya orang Kristen yang gila itu yang mengatakan Muhammad ini layaknya nabi, ya, sehingga orang-orang itu bisa menyebut Muhammad itu nabi, ya? Itu bukan Allah yang menganggap Nabi Muhammad nabi, bro, ya. Ya. Jadi kamu nggak bisa membuktikan bahwa ada kata Nabi dan Rasul di kitabmu sebelum Muhammad SAW menggunakan terlebih dahulu. Jadi kalau bukan dari Al-Quran, jadi asal-usul kata Nabi itu dari mana? Dari Yunani gitu maksudnya? Atau dari
dari Medan. Nabi itu Pak artinya utusan Elohim, Rasul itu utusan Yesus Kristus. Dan ciri khas dari Nabi dan Rasul itu ketika mereka diutus oleh Elohim atau diutus oleh Rasul, mereka dikasih perangkat kerja Pak. Seorang utusan itu dimanapun di dunia pun itu begitu. Kalau dia diutus, dia pasti dibekali Pak. Dia dibekali perangkat kerja, dia dikasih cap tanda pengenal, dia bawa surat tugas, dia kalau tentara diutus ke medan perang, dia diperlengkapi dengan senjata, dia diperlengkapi dengan seragam, dan dia diperlengkapi untuk menunjang pekerjaannya. Nah, begitu juga dengan Tuhan. Elohim mengutus nabinya, dia memperlengkapi nabinya itu dengan perangkat ilahi Pak. Jadi semua nabi-nabi utusan Elohim itu mereka bermujizat ilahi, bermujizat besar sebagai tanda bahwa mereka itu adalah utusan dari Elohim. Begitu juga dengan Yesus. Ketika Yesus mengutus ke-12 muridnya, Yesus memperlengkapi mereka dengan tanda-tanda ilahi untuk mereka bekerja, untuk menunjang pekerjaan mereka sebagai tanda pengenal bahwa mereka memang betul utusan dari Yesus atau Elohim. Gitu loh Pak. Jadi kalau mau diurutin sih sebetulnya nabi atau rasul itu tidak cocok disematkan kepada Muhammad. Karena apa Pak? Karena Muhammad itu dia bukan utusan Elohim dan juga bukan utusan Yesus. Seharusnya Muhammad dia punya gelar sendiri seperti agama yang lain tuh Siddhartha Gautama, dia tidak disebut nabi kan. Dia punya gelar sendiri untuk agamanya, untuk ini ya. Seharusnya Muhammad juga seperti itu karena dia bukan utusan Elohim, bukan juga utusan Yesus. Nabi itu artinya utusan Elohim dan rasul itu artinya utusan Yesus gitu loh Pak. Dan jelas sekali Muhammad bukan utusan Elohim, bukan utusan Yesus karena dia tidak punya tanda pengenal itu Pak. Dia tidak dibekali tanda pengenal. Iya, dari mana kamu dapat kata rasul itu? Itu berasal dari bahasa apa? Jangan asal bicara aja tanpa mengetahui maksudnya apa. Kata rasul itu maksudnya apa? Dari mana kamu dapat itu bahasa kata rasul itu? Paulus itu tidak dikatakan nabi ya, Anda paham. Sedangkan Nabi Muhammad saja yang memberikan gelar nabi itu ya hanya orang rahib Yahudi itu, rahib Kristen ya. Pendeta Kristen itu di Khoibar ya. Itu yang memberikan gelar. Bagaimana kamu bilang nabi dan rasul bukan orang Kristen yang pertama kali mengucapkannya ya? Nah, jadi Anda ini tuduhan Anda tidak benar ya. Karena Muhammad pun dikatakan nabi dan rasul adalah rahibnya orang Yahudi Kristen itu yang meramalkan bahwa dia ini adalah ada ciri-ciri kenabiannya ya. Dia adalah ciri-ciri nabi dan rasul ya. Itu yang dikatakan oleh orang Kristen juga yang mengatakan kepada Muhammad. Jadi Anda ini seolah-olah masa bodoh begitu kalau saya lihat ya. Nah, jelas. Tapi Paulus bukan nabi, oke? Dia hanya rasul. Kalau nabi itu sudah digenapi oleh Yesus Kristus ya. Dan rasul yang diutus, oke? Jadi nabi tidak ada lagi di zaman Yesus, hanya rasul, oke? Ya kasih bukti dong. Kasih bukti, jangan cuma asumsi. Sekarang saya tanya samamu. Lembaga Alkitab Indonesia atau lupa ayat Injil itu mengambil kata nabi dan rasul itu dari mana? Itu dulu. Nabi dan rasul itu kan bahasa Arab. Original teks kitabmu kan bahasa Yunani. Ya toh? Original teks Bible itu kan bahasa Ibrani. Nah, Lembaga Alkitab Indonesia menggunakan kata nabi dan rasul itu copetnya di mana? Kitab Tanak atau kitab Grek? Coba, yang jujur. Yang menyebut Muhammad nabi itu justru pendeta Yahudi ya. Pendeta Kristen itu yang menyebut Muhammad itu nabi ya, rahibnya di Khoibar ya, yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad ini memiliki ciri-ciri kenabian ya ketika melihat di pundaknya. Jadi nabi dan rasul itu perkataan orang Kristen, oke? Nah, sudah paham nggak ya? Anda ini aduh bagaimana Pak ya?
Jadi umat terjemahan itu memang paling doyan kali untuk berasumsi ya. Di dalam Al-Quran Allah menobatkan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai nabi. Di dalam surah Al-Ahzab ayat 40. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma kana Muhammadan aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allah bikulli syai'in alima. Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang di antara kalian, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah maha mengetahui segala sesuatu. Dia disebut nabi wa khatan nabiyyin, dia adalah nabi penutup. Nah, sekarang kembali kepada pertanyaan, dari mana kalian mendapatkan kata nabi dan rasul di dalam iman kalian yang menobatkan Paulus sebagai rasul? Dan kenapa kalian takut kalau Paulus itu disebut seorang nabi? Ini orang-orang korban lay korban lay modern. Rasul itu Pak, artinya kalau di Alkitab adalah utusan Yesus Kristus. Dan Rasul itu entah dalam bahasa Ibrani saya tidak tahu apa ya. Tapi kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dia menjadi Rasul. Kalau ngomongin soal bahasa, akar bahasa, apa kata dasar dari satu kata itu saya nggak terlalu ngerti ya. Tetapi yang jelas ya, pembuktian dari saya adalah Bapak tidak bisa bilang kalau kata Rasul atau Nabi itu kami mengikuti dari Quran. Jelas tidak bisa Bapak katakan seperti itu. Kenapa? Karena Quran itu ada setelah 1600 tahun setelah semuanya jadi, setelah Nabi sudah ada, setelah Rasul pun ada. Oke? Jadi nggak bisa Bapak mengatakan bahwa kami berkiblat mengambil referensi dari Bapak. Oh, tidak bisa. Justru sebaliknya, yang belakangan itu ngikut yang duluan gitu loh Pak. Iya, Al-Quran itu ada di abad ke-6. Nah, lai kapan adanya? Ayo, lai kapan adanya? Baru kemarin sore kan? Jadi jelas, Kristen Indonesia melalui lai itu mengambil kata Nabi dan Rasul dari Al-Quran. Ibu sudah membuktikan, ibu nggak tahu apa akar kata dari Rasul itu. Ibu juga nggak tahu apa bahasa Ibraninya Rasul. Ibu juga tidak tahu apa bahasa Yunaninya Rasul. Jadi dari mana kata Rasul itu Anda ambil? Ayo, dari mana? Selain daripada ngambil dari Al-Quran, itu dari mana lagi coba? Itu menurut perkataan kalian. Sudah saya tunjukkan tadi di atas kisah para rasul ya, ayat 8-13 menjelaskan ya bahwa para murid itu menguasai seluruh bahasa ya. Masih juga Anda belum baca, paling baca dulu ya. Sudah saya katakan, dan jelas-jelas yang menyatakan Muhammad itu ada ciri-ciri kenabiannya adalah pendeta Yahudi, pendeta Kristen ya, yang ada di Khoibar itu, rahib Yahudi itu. Masa Anda masih menyangkal lagi ya? Berarti yang tahu pertama itu kata kenabian dan rasul itu orang Kristen ya. Begitu bro ya. Tidak bisa Anda bantah sembarang ya. Itu sudah menjelaskan ya, yang menubuatkan yang menjelaskan tentang ciri-ciri kenabian daripada Muhammad itu adalah pendeta Kristen gila itu ya. Yang ada di Khoibar. Para murid menguasai seluruh bahasa, apa hubungannya dengan kata Rasul? Apa mereka yang menamai mereka dengan sebutan Rasul? Kan bukan, tapi Lembaga Alkitab Indonesia. Ya, dodol juga rupanya Anda ini. Boleh Lukas menulis murid-murid itu menguasai semua bahasa. Tapi faktanya di Kisah Para Rasul bab 15 juga dikatakan bahwa Petrus dan juga Yohanes itu adalah orang bodoh yang tidak berpendidikan. Jadi bagaimana mungkin dikatakan bodoh tidak berpendidikan? Ya. Lalu Anda mengatakan dia menguasai seluruh bahasa. Itu yang bohong siapa? Jadi saya katakan sama Anda, kata Rasul itu diambil dari Al-Quran untuk menutupi
status kenabian palsuan status nabi palsunya Paulus. Gitu loh, Bang. Nabi itu hanya ada di perjanjian lama ya. Nah, itu dikatakan nabi ya. Sudah digenapi oleh Yesus. Jadi di perjanjian baru tidak ada lagi nabi, kan sudah digenapi oleh Yesus ya. Jadi namanya rasul ya. Nah, begitu Pak ya. Jadi nabi hanya di perjanjian lama ya. Di perjanjian baru sudah digenapi. Jadi namanya rasul ya. Tidak ada lagi nabi di perjanjian baru ya. Yang ada hanya nabi-nabi palsu ya. Nah, itu di perjanjian baru. Kalau nabi sudah digenapi oleh Yesus ya. Nah, jadi yang ada di perjanjian baru yang diutus oleh Yesus rasul. Kalau ada nabi itu hanya nabi palsu, oke? Iya, dari mana Anda menamai Paulus itu dengan nama rasul? Kata rasul itu Anda copet dari mana? Begitu, Pak. Kalau memang kamu tahu tentang Alkitab itu, pertanyaanmu tidak ngawur. Ya benar, Yesus itu adalah keturunan pezina. Anak haram sebetulnya Yesus itu. Keturunan anak haram. Kenapa? Karena memang di dunia ini tidak ada yang benar. Dengan siapa dia lahir? Mana ada manusia suci di dunia ini zaman Yesus lahir? Tidak ada. Jadi itulah sebabnya Yesus itu bergelimang dengan lumpur dosa, tapi dia tidak berdosa. Ya, kamu berpaham? Contohlah, karena kita mengatakan tidak ada yang tidak berdosa, semua tidak ada yang benar, semua sudah bersalah. Termasuk wanita manapun tidak ada yang bersih, yang tidak berdosa. Apalagi kakek neneknya si Yesus juga tetap orang berdosa. Siapa yang menyangkal? Tidak ada. Saya pun mengakui itu keturunan dari orang berzina Yesus itu. Iya. Emang apa salahnya? Dan itulah yang diperbaiki oleh Yesus. Yesus datang ke dunia ini untuk berbagi dunia yang rusak ini. Itulah akan diperbaiki. Itulah kan? Sudah paham? Karena rasul itu adalah utusan Yesus, Pak. Semua yang utusan Yesus ini di dalam Lukas ya, Lukas 6 ayat 13, oke? Lukas 6 ayat 13. Ketika hari siang ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Jadi rasul itu artinya utusan Yesus Kristus. Paulus itu diutus juga oleh Yesus Kristus, oke? Ada kesaksiannya di Kisah Para Rasul 9, Pak. Jadi Bapak nggak bisa mengatakan Paulus bukan rasul, karena Paulus itu juga diutus oleh Yesus. Bahkan pengutusannya itu di depan mata banyak orang, penuh dengan saksi-saksi, melibatkan orang banyak, dan Rasul Paulus itu dilengkapi dengan senjata rohaninya. Dia dilengkapi dengan dipersenjatai, dia diperlengkapi dengan bukti-bukti tanda ilahi, benar bahwa dia adalah utusan Yesus. Dia bermujizat besar sekaliber mujizat Musa, Pak. Itu tandanya bahwa dia adalah utusan. Yang menamai rasul kan Lembaga Alkitab Indonesia, Bu, bukan Yesus. Bahkan Yesus tidak pernah mengenal Lukas, Markus, bahkan tidak mengenal penulis kitab Yohanes, Matius, apalagi Paulus. Ya, yang menamai mereka itu rasul kan Lembaga Alkitab Indonesia, karena LAI itu lupa ayat Injil sampai ngawur. Dan itu juga adalah misi untuk menghilangkan titel Paulus sebagai nabi, tapi nabi palsu, begitu. Yang mengakui Muhammad nabi itu adalah justru orang Kristen lah ya. Seharusnya Anda ini ambil dari bahasa Kristen tentang nabi dan rasul itu ya. Itu karena Anda berasumsi alias Anda hanya umat terjemahan. Itu asumsi Anda aja. Tadi saya sudah membacakan ayatnya surah Al-Ahzab ayat 40, di mana Allah menobatkan beliau sebagai nabi. Maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Khataman nabiyyin,
Muhammad itu adalah penutup nabi-nabi. Oke, para debater Kristen, ada siapa aja tadi? Ada Savana Sumbu, ada Rodrigo Adriana, ada Ibu Rutirani Watimerah, ada Putri Siliom, ada Herdi, siapa lagi? Pokoknya ada beberapa Kristen, debater Kristen, ada Triple G, ya, yang mencoba untuk kabur dari materi yang saya tanyakan. Kenapa kalian tidak mau mengakui Paulus itu sebagai seorang nabi? Dan kalau Paulus itu bukan seorang nabi, lantas dari mana Paulus menerima materi-materi surat-suratnya? Di antara pendeta ada yang mengatakan itu dari Roh Kudus. Nah, berarti apa yang diterima, apa yang dituliskan Paulus itu berarti diterima dari Tuhan. Karena Roh Kudus menurut iman Kristen itu adalah Tuhan. Berarti Paulus itu adalah nabi. Nah, sekarang kita teliti isi daripada surat-suratnya itu apakah betul firman Tuhan. Ternyata terbukti bukan. Berarti Paulus itu nabi palsu. Wajar kemudian kalian berenam, bertujuh atau berapa orang ini takut mengakui Paulus itu sebagai seorang nabi. Kenapa? Takut kena tampar dari Ulangan 18 ayat 20 tentang nabi-nabi palsu gitu. Jadi ya, saya akhiri aja sampai di sini. Kalian berenam, tujuh orang ya. Tidak ada satupun di antara kalian yang jujur mau mengakui bahwa kata Rasul itu kalian ngambilnya dari Al-Quran. Kata Nabi itu kalian ngambilnya dari Al-Quran melalui kendaraan Lembaga Alkitab Indonesia. Kata Nabi dan Rasul tidak kamu temukan di original teks kitabmu, tapi semua itu berasal daripada kitabnya umat Islam, yaitu Al-Quran. Tapi ngomong-ngomong, memang kitabmu ada original teksnya? Setahu saya sih nggak ada, cuman terjemahan aja. Saya kira seperti itu ya. Kalian belajar lagi. Salam satu Tuhan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.